Halo warga-wargi per-YouTuban. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Fatih 1453 The Battle of Empires yang tayang pertama kali pada tanggal 16 Februari tahun 2012. Film ini diambil dari kisah nyata tentang penaklukan kota Konstantinopel yang kini bernama Istanbul. Kisah ini dikenal juga dengan sebutan Perang Salib. Sang penakluk adalah Sultan Mehmed yang dijuluki sebagai Sultan Al-Fatih. Bagaimana alur filmnya? Let's go, mari kita menyimak. Allahu Ekber. Mari kita mulai. Pada awal film diperlihatkan para sahabat bertemu dengan Rasul, lalu mereka pergi untuk mengabarkan sebuah sabda Rasul yang berbunyi, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Sallallahu alaihi wasallam emiruha walani amal jaysh dhalikal jaysh. Lalu pada 29 Maret 1432, Sultan Murad yang sedang mengaji mendapat kabar bahwa anaknya baru lahir yang diberi nama Mehmed alias Sultan Al-Fatih. Peygamber Efendimiz'e hürmeten adı Mehmet olsun. Setelah itu 19 tahun kemudian terlihat dua orang pria sedang berlatih berpedang. Mereka adalah Sultan Mehmed dan Hasan. Pada saat bersamaan Sultan Mehmed mendapat kabar bahwa ayahandanya Sultan Murad meninggal dunia. Lalu ia pergi ke Edirne, ibu kota kerajaan, untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Di depan jasad ayahnya, Sultan Mehmed berjanji akan menaklukkan wilayah yang belum dikuasai kerajaan dan akan membangun kerajaan paling berkuasa di dunia. Sultan Mehmed pun naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Murad. Penasihat ayahnya yang bernama Halil Pasha dijadikan Perdana Menteri oleh Sultan Mehmed. Kabar berita Sultan Mehmed naik tahta pun sampai ke kerajaan Konstantin yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus XI. Kerajaan Konstantin sangat bergembira Sultan Murad diganti oleh anaknya Sultan Mehmed. Kenapa mereka bergembira? Rupanya Sultan Mehmed pernah naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Murad pada umur 12 tahun. Hal ini dikarenakan ayahnya tidak mampu mengatasi perang dingin di internal kerajaan. Namun pada saat itu Sultan Mehmed hanya menjabat 2 tahun dan digantikan lagi oleh ayahnya. Hal ini membuat Sultan Mehmed tak punya wibawa di mata masyarakat karena pernah digulikan ayahnya sendiri. Kemudian Sultan Mehmed mendapat surat dari kerajaan Konstantinopel yang berisi ajakan perdamaian dengan syarat memberikan 300.000 koin emas untuk kerajaan Konstantinopel. Sultan tidak menyetujuinya. Lalu Sultan Mehmed memberikan titah untuk berdamai dengan kerajaan lain seperti kerajaan Polandia, Hungaria, dan kerajaan lainnya. Dan penasihat Sultan Mehmed kurang setuju dengan titah tersebut dan mengatakan alangkah baiknya Sultan mendengarkan pendapat penasihat dulu sebelum memberikan titah. Sultan Mehmed mengatakan titah berdamai dengan kerajaan lain adalah untuk tujuan menaklukkan kerajaan Konstantinopel dengan bersabar hingga semua hambatan berhasil disingkirkan satu persatu. Devletimizin geleceği için Konstantiniyye'yi fethetmekten daha önemli bir vazifemiz yok. Scene berganti dengan memperlihatkan sang istri dan anak Sultan Mehmed dalam perjalanan ke kerajaan Edirne untuk menemui Sultan Mehmed. Sultan Mehmed sedang mengobrol dengan penasihatnya. Penasihatnya mengatakan jika kita berkompromi dengan kerajaan Konstantinopel, itu bisa dianggap sebagai kelemahan dan membuat rakyat dan pasukan tidak percaya kepada Sultan. Dan itu adalah masalah besar. Lalu anak dan istri Sultan Mehmed pun sampai di kerajaan dan menemuinya. Akan tetapi Sultan Mehmed langsung menyuruh istri dan anaknya untuk langsung istirahat saja. Setelah itu scene berpindah di sebuah dermaga. Seorang wanita bernama Era, dia sedang mengobrol dengan Giustiniani. Mereka membahas pengajuan proyek milik ayah Era, sebuah rancangan katedral baru yang diajukan ke kerajaan Konstantinopel, namun ditolak oleh kerajaan. Kerajaan lebih tertarik jika ayah Era membuat sebuah meriam saja, dan pada saat itu pula si Giustiniani melamar Era agar menikah dengannya, namun ditolak mentah-mentah oleh Era. Lalu Sultan Mehmed bermimpi berada di sebuah labirin. Ia berlari tak karuan tak tahu arah. Setelah itu dia tiba-tiba bertemu kakeknya di mimpi tersebut. Kakeknya mengatakan bahwa dia adalah pemimpin yang diramalkan oleh Rasulullah. Dan kakeknya memberikan sebuah cincin kepada Mehmed. Pada saat akan memberikan cincin, tiba-tiba cincinnya jatuh ke jurang dan itu membuat takut Sultan Mehmed. Dan dia pun terbangun dari mimpinya dengan terengah-engah.
Lalu istrinya menghampiri Sultan dan menanyakan keadaannya. Sultan Mehmed mengartikan mimpi itu adalah sebuah pertanda. Apakah dia akan menaklukkan Konstantinopel atau Konstantinopel yang akan menaklukkan Sultan Mehmed? Scene berpindah dengan memperlihatkan Era baru saja sampai di rumah dan disambut oleh ayahnya. Era pun menyampaikan kabar bahwa rancangan katrol yang diajukan ayahnya ditolak oleh kerajaan Konstantinopel. Kerajaan lebih tertarik jika ayahnya membuat meriam untuk amunisi peperangan. Namun, ayahnya sama sekali tidak tertarik untuk membuat meriam. Rupanya Hasan bawahan Sultan Mehmed sedang menjadi intel di kerajaan Konstantinopel untuk mendapatkan informasi penting dengan dibantu oleh seorang wanita yang menjadi pelayan di kerajaan Konstantinopel. Pada saat Kaisar dan para petinggi kerajaan Konstantin sedang makan bersama, mereka membahas pemberontakan yang akan dilakukan oleh Ibrahim terhadap Sultan Mehmed. Hal ini mendapat dukungan dari Kaisar Konstantin dan dia akan mengirimkan surat pernyataan dukungannya kepada Ibrahim. Surat itu akan dikirim dengan dua rute yang berbeda agar memastikan surat itu sampai ke tangan Ibrahim. Informasi ini pun diketahui oleh Hasan yang sedang menjadi intel. Pada saat surat tersebut sedang di perjalanan, Hasan dan temannya menghadang kurir yang akan mengantarkan surat itu ke Ibrahim. Dan terjadilah pertarungan sengit untuk mendapatkan surat tersebut. Surat tersebut akhirnya berhasil direbut oleh Hasan, lalu dia memberikan surat itu ke Sultan Mehmed. Akhirnya dari surat itu, Sultan Mehmed tahu bahwa Ibrahim akan memberontak dan ia secepat mungkin menyiapkan pasukannya untuk melawan pemberontakan. Pada saat Kaisar sedang mandi dengan wanita-wanita cantik bersama petinggi lain, Kaisar Konstantin mengatakan rencana kita untuk mendukung Ibrahim untuk memberontak pasti akan berhasil dan Sultan Mehmed bisa digulingkan. Akan tetapi pada saat hari pertempuran melawan pemberontakan akan dilakukan, betapa kagetnya utusan dari Ibrahim melihat pasukan Sultan Mehmed yang begitu banyaknya. Dan mereka mengatakan tidak akan mungkin menang melawan pasukan Sultan Mehmed yang begitu banyaknya. Ibrahim memilih untuk berdamai saja dengan Sultan Mehmed, akan tetapi menjadi perdebatan antara penasihat Sultan dengan Perdana Menteri. Penasihat Sultan tidak setuju jika berdamai dengan pemberontak. Sultan Mehmed memilih berdamai saja karena ia bisa lebih fokus dalam rencananya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Ibrahim pun dibawa ke hadapan Sultan Mehmed. Sultan Mehmed mengatakan, "Jika ada pemberontakan lagi, maka kupastikan kau akan mati di tanganku." Yoksa ölümün elimden olacak. Kim bilir? Belki kaderin böyle yazılmıştır. Setelah itu Sultan Mehmed sedang berbicara dengan si Menteri Halil Pasha. Lalu Sultan memperlihatkan surat yang telah dirampas sebelumnya kepada si Menteri. Betapa kagetnya si Menteri melihat surat itu. Di dalam surat itu dijelaskan bahwa si Menteri Halil Pasha mendukung pemberontakan yang dilakukan Ibrahim. Si Menteri Halil Pasha pun bersumpah demi Allah bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pemberontakan ini. Dia tak akan pernah berpaling dari Sultan Mehmed. Yüce Allah şahidimdir. Ömrüm boyunca ne babanızın ne de sizin istikametinizden bir an olsun ayrılmadım. Pada malam harinya, si Menteri Halil Pasha pun masih risau dengan isi surat yang mengatasnamakan dirinya mendukung pemberontakan yang dilakukan Ibrahim. Pada saat yang bersamaan, Sang Sultan Mehmed menyuruh si Menteri untuk datang ke ruangannya. Hal ini membuat panik si Menteri. Mengapa malam-malam begini Sang Sultan memanggilnya? Si Menteri sangat gemetar saat menemui Sang Sultan. Tapi Sultan Mehmed mengatakan, "Aku tak pernah meragukan kesetiaanmu. Jika tidak, kepalamu mungkin sudah dipenggal," kata Sang Sultan. Sang Sultan memanggilnya karena ingin memerintahkan si Menteri untuk membangun benteng baru di daerah Bogaskesen. Benteng ini menandakan jika Sang Sultan sudah siap berperang dengan kerajaan Konstantinopel. Benteng pun segera dibangun. Hal ini membuat marah kerajaan Konstantin, karena benteng itu akan mencegat kapal barang yang datang dari Laut Hitam menuju Konstantin. Si penasihat Kaisar mengatakan kita harus bersiap-siap untuk berperang. Lalu Kaisar memerintahkan mengirim surat ke saudaranya, yaitu Mora, untuk meminta bala bantuan pasukan. Dan dia memaksa Era dan ayahnya untuk membuat meriam untuk kerajaan Konstantin. Pembangunan benteng pun sudah terdengar sampai ke Vatikan. Mereka siap membantu kerajaan Konstantin dengan mengirim bala bantuan tentara salib ke kerajaan Konstantin. Her halükarda Konstantin'e bir haberci yollayalım. Haklısınız. Gayretlerimizden haberdar olmalı.
Sultan Mehmed pun mendapat surat dari Kaisar Konstantin yang menyuruhnya untuk menghentikan pembuatan benteng tersebut. Namun sang sultan sudah membulatkan tekad untuk menaklukkan Konstantin. Pasukan moral saudara Kaisar Konstantin pun mulai menyerang kerajaan Sultan Mehmed. Pada peperangan ini dimenangkan oleh kerajaan Sultan Mehmed. Ayah Era pun disuruh untuk menemui pejabat Konstantin. Kerajaan Konstantin menyuruh Era dan ayahnya untuk membuat meriam untuk melawan Sultan Mehmed. Namun ayahnya tak mau membuat meriam. Dengan terpaksa kerajaan Konstantin mengancam ayahnya. Jika tidak, Era akan dalam keadaan berbahaya. Era dan ayahnya memilih kabur daripada membuat meriam untuk Kaisar Konstantin. Namun dihadang oleh tentara Kaisar. Mereka akan ditangkap. Akan tetapi untuk ada Hasan yang membantu mereka. Lalu Hasan mengatakan bahwa Sultan Mehmed ingin bertemu dengan Era dan ayahnya. Sultan Mehmed menyuruh Era dan ayahnya untuk membuat meriam untuk pasukan Turki. Ayah dan Era mengiyakan akan membuat meriam. Kenapa dengan Sultan Mehmed, Era dan ayahnya mau membuatkan meriam? Rupanya si Era memiliki dendam dengan kerajaan Konstantin. Pada waktu kecil, desanya diserang secara membabi buta oleh tentara salib Konstantin. Akhirnya benteng yang berhadapan langsung dengan benteng Konstantin di Laut Hitam pun jadi. Mereka pun berdoa atas terlaksananya pembuatan benteng, dan pembuatan meriam besar pun dimulai. Scene pun berganti dengan memperlihatkan sebuah kapal yang hendak ke dermaga Konstantin di Sungai Hitam. Lalu tentara Sultan Mehmed memberikan isyarat agar kapal berhenti. Namun kapal tersebut tidak juga mau berhenti. Dengan terpaksa tentara Sultan Mehmed menyerang kapal tersebut dengan meriam hingga karam. Setelah itu Sultan Mehmed mengobrol dengan Perdana Menteri sambil latihan memanah. Sultan Mehmed memarahi Perdana Menteri karena tidak mengetahui situasi medan perang sebelum melawan Konstantin. Dan Sultan memerintahkan agar meriam yang sedang dibuat harus segera selesai karena Sultan Mehmed akan menyerang Konstantin dalam 2 bulan ke depan. Scene pun berganti di kerajaan Konstantin. Pemimpin bala bantuan tentara salib dari Vatikan disambut oleh Kaisar. Kaisar sangat berterima kasih tentara salib bersedia untuk membantu Konstantin dalam berperang melawan kerajaan Sultan Mehmed. Akhirnya meriam yang dibuat oleh Era dan ayahnya pun selesai dibuat lalu dirakit menjadi meriam yang utuh. Meriam itu pun dibawa ke medan perang untuk menghancurkan benteng Konstantinopel. Kapal yang diinginkan oleh Sultan pun sudah selesai dan siap untuk pergi ke medan perang membawa pasukan. Sultan Mehmed bersiap-siap dengan mengenakan baju perang untuk menuju medan perang dengan ditemani oleh anak dan istrinya. Sultan Mehmed lalu memeluk anaknya sebelum pergi ke medan perang. Kedua belah pihak saling bersiap untuk berperang. Di Laut Hitam, Konstantin memasang rantai besi yang sangat besar agar tidak bisa dilewati oleh tentara Sultan Mehmed dari jalur laut. Kaisar Konstantin membagi tugas ke setiap komandan untuk mempertahankan gerbang benteng timur, barat, selatan, dan utara. Begitupun dengan Sultan Mehmed, dia memerintahkan para komandannya untuk menyerang dari berbagai penjuru gerbang benteng. Sebelum berperang, kedua pemimpin saling bertemu. Kaisar Konstantin mengatakan, benteng kami tak pernah tertembus oleh siapapun, bahkan oleh ayah Sultan Mehmed sebelumnya. Rupanya ayah Sultan Mehmed pernah berperang dengan Konstantin namun gagal. Dan Sultan Mehmed mengatakan aku akan mengakhiri kegagalan tersebut. Sultan Mehmed menawarkan agar Konstantin menyerah saja sebelum terjadi pertumpahan darah. Namun Konstantin yang sangat percaya tidak akan terkalahkan tidak mau menerima tawaran tersebut. Lalu perang pun dimulai. Sultan Mehmed membuka serangan dengan meriam dan panah. Lalu mereka menembakkan peluru meriam yang dibuat oleh Era dan ayahnya. Peluru itu berhasil melubangi benteng Konstantin namun tidak terlalu besar. Kerajaan Konstantin membalas dengan ketapel bola api. Dengan cepat, Konstantin menutup celah lubang yang ditembaki meriam tadi. Pada serangan pertama ini, Sultan Mehmed gagal menaklukkan benteng Konstantin. Para komandan Sultan Mehmed melaporkan telah gagal dalam menaklukkan benteng dari setiap penjuru gerbang, dan korban dari pihak Sultan Mehmed sangat banyak. Strategi Sultan Mehmed selanjutnya adalah penyerangan dari bawah tanah dengan menggali terowongan ke arah benteng Konstantin. Scene berganti dengan memperlihatkan Era sedang meracik bom meriam miliknya.
Di sini dia menjelaskan bahwa meriamnya hanya bisa ditembakkan sekali dalam sehari, karena harus didinginkan terlebih dahulu sebelum ditembakkan. Dan dia lagi berusaha meracik-racikan agar bisa mendinginkan meriam lebih cepat, agar bisa menembakkan peluru meriam 10 kali dalam sehari. Di sini Hera terlihat kelelahan. Lalu pasukan penggali sedang menggali terowongan ke arah Konstantin. Pada saat mereka menggali, tiba-tiba terowongan tersebut runtuh dan itu membuat mereka ketahuan oleh tentara Konstantin. Reruntuhan tersebut membuat beberapa orang terjebak dalam terowongan itu. Lalu mereka sesegera mungkin menggali reruntuhan tersebut. Namun, tentara Konstantin juga menggali terowongan itu untuk menangkap mereka yang sedang terjebak. Karena tahu tidak bisa terselamatkan lagi, mereka yang terperangkap memilih lebih baik mati syuhada daripada tertangkap oleh musuh. Dan ledakan pun terjadi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Karena serangan dari bawah tanah gagal, Sultan Mehmed memerintahkan Hasan untuk memulai serangan dengan menara pada malam hari. Peperangan pun dimulai lagi. Pasukan Sultan Mehmed mengarahkan menara-menara menuju benteng agar bisa menaiki benteng dengan mudah. Akan tetapi usaha ini pun gagal. Menara-menara tersebut terbakar oleh hujan api panah dan bola api yang diserang oleh Konstantin. Korban dari pihak Sultan Mehmed lebih banyak dibandingkan korban dari pasukan Konstantin. Sang Menteri Sultan Mehmed mengatakan penyerangan ini adalah sebuah kesalahan. Tentara kita sudah kocar-kacir dalam penyerangan ini, kata sang Menteri. Namun Sultan Mehmed belum menyerah dan memerintahkan agar Hera lebih sering menembakkan meriam dalam peperangan nanti. Di sisi lain, penyerangan dari laut pun gagal total dan kapal-kapal tentara Sultan Mehmed pun hancur semua. Sultan pun marah kepada semua komandannya karena tidak ada satupun yang berhasil menerobos benteng Konstantin. Sultan Mehmed pun tidak tahu harus bagaimana lagi dan dia hampir saja menyerah dalam penaklukan Konstantin dan Sultan pun mengurung diri di kamarnya seorang diri. Untunglah seorang guru agama Sultan Mehmed datang menemuinya dan memberikan motivasi untuk Sultan Mehmed agar semangat lagi berperang. Guru agamanya mengatakan, kau tak boleh menyerah Mehmed. Kau datang kemari untuk menjadi komandan yang diramalkan itu. Sekarang pergi dan pimpinlah tentaramu. Pergunakanlah akal sehat dan nalurimu dan tunjukkan keterampilanmu yang menakjubkan itu pada semua orang. Vazgeçemezsin Mehmet. Derhal ordunun başına geçmelisin. Unutma. Sert rüzgarlar yüksek dağlarda eser. Sultan pun mendapat ide di luar nalar manusia. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyeret kapal melewati bukit agar bisa sampai ke Teluk Golden Horn. Karena di Teluk Golden Horn itulah titik terlemah benteng Konstantin. Dengan sekuat tenaga, tentara Sultan Mehmed menarik kapal itu dengan penuh perjuangan di malam hari. Paginya, mereka berhasil melintasi bukit dan sampai di Teluk Golden Horn. Warga Konstantin pun panik karena pasukan Sultan Mehmed bisa sampai ke Golden Horn. Kaisar pun memerintahkan untuk segera mungkin mengirimkan bala bantuan ke Teluk Golden Horn. Halice derhal takviye birliği gönderin. Pada malam harinya, Sultan Mehmed memberikan orasi untuk menyemangati para tentaranya. Pas di scene ini cuy, merinding cuy. Unutmayın! Büyük fetihler inançla yapılır. Düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyiniz! Allahu Ekber! Pada pagi harinya, tepatnya tanggal 29 Mei 1453 hari Selasa, Sultan Mehmed dan pasukan lainnya sholat berjamaah dengan diimami Sultan Mehmed. Penyerangan dimulai dari meledakkan terowongan bawah tanah yang telah digali, lalu disusul oleh meriam yang ditembakkan oleh Hera, dan pasukan Sultan Mehmed mulai menyerang benteng dengan kekuatan penuh dan berhasil memasuki benteng Konstantin. Pertarungan sengit pun terjadi antara pasukan Konstantin dengan pasukan Sultan Mehmed. Warga pun terpaksa mengungsi ke tempat lain demi menghindari pertempuran. Setelah itu Hasan ingin mengibarkan bendera kerajaan untuk menandakan kemenangan. Akan tetapi Hasan terkena panah bertubi-tubi. Namun tekadnya tidak padam dan dia berhasil mengibarkan bendera kerajaan. Dan itu menandakan bahwa Sultan Mehmed berhasil menaklukkan Konstantin.
Setelah itu Sultan Mehmet mendatangi penduduk Konstantin yang mayoritasnya adalah non-muslim. Awalnya penduduk Konstantin takut dengan kedatangan Sultan. Namun Sultan mengatakan, "Jangan khawatir, mulai sekarang hidup kalian, harta kalian, dan takdir kalian adalah bagian dari kami juga. Kalian bebas hidup menurut keyakinan kalian." Sultan pun menggendong seorang anak, lalu film pun tamat. Bundan böyle canımız bir, malımız bir, kaderimiz birdir. Acınızı dilediğiniz gibi yaşamakta serbestsiniz.